Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari banyaknya cerita para nabi yang bisa kita bacakan untuk si kecil, salah satu yang menarik adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ayah Nabi Sulaiman juga merupakan seorang nabi, yakni Nabi Daud alaihissalam. Keduanya adalah manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kecerdasannya, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian menjadi penerus kerajaan ayahnya, Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, Nabi Sulaiman juga mewarisi sikap bijaksana dari Nabi Daud alaihissalam. Dengan perpaduan tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu memiliki dan berkuasa di dalam sebuah kerajaan yang luar biasa. Banyak pesan moral dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pendidikan moral perlu ditanamkan sejak usia dini. Salah satunya bisa didapat dari karakter Nabi Sulaiman alaihissalam yang memiliki sikap rendah hati, cerdas, dan tidak memiliki sifat sombong. Ini adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan mukjizatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi lainnya. Nabi Sulaiman bisa mengerti dan berkomunikasi dengan semua jenis binatang dan bisa memerintah angin. Selain itu, beliau juga bisa melihat jin, dan bahkan juga bisa memerintahkan mereka. Kisah pertama, salah satu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, terkait dengan mukjizatnya ini adalah, saat beliau beserta pasukannya, yang terdiri dari jin, manusia, dan burung-burung, sedang berbaris melalui sebuah lembah. Ternyata, lembah itu adalah rumah bagi banyak semut. Melihat pasukan yang hebat ini, satu semut berkata kepada yang lain, "Wahai sahabatku semut-semut, bersembunyilah dalam rumahmu, sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka." Karena mukjizatnya itu, Nabi Sulaiman mengerti apa yang dikatakan semut. Nabi Sulaiman tersenyum pada dirinya sendiri, dan berterima kasih kepada Allah untuk semua mukjizat yang diberikan kepadanya. Kemudian, Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh pasukannya, "Wahai pasukanku, berhati-hatilah saat melangkah, karena ini adalah ladang penuh semut." Cerita ini juga tertulis dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman dan pasukannya, yang terdiri dari manusia, jin dan burung, datang ke lembah semut. Seekor semut berkata, "Hai semut, masuklah ke tempat tinggalmu, agar kamu tidak dihancurkan oleh Sulaiman dan tentaranya, sementara mereka tidak menyadarinya." Maka, Nabi Sulaiman tersenyum geli dengan ucapannya, dan berkata, "Ya Tuhanku, izinkan aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk melakukan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkan aku, dengan rahmat-Mu, ke dalam jajaran hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran, Surat An-Naml, ayat 18 hingga ayat 19. Kisah kedua, kisah Nabi Sulaiman dan Masjid Al-Aqsa. Al-Quran juga menceritakan banyak kisah Nabi Sulaiman. Salah satu hal yang paling dicintainya adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam ini, kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim setelah ratusan tahun. Setelah beberapa generasi, masjid tersebut kembali runtuh. Ketika Nabi Daud menjadi raja Yerusalem, ia mulai membangun kembali Masjid Al-Aqsa, tetapi meninggal dunia sebelum selesai membangun kembali masjid tersebut. Kemudian, Nabi Sulaiman dan pasukannya melanjutkan pekerjaan ayahnya tersebut. Saat dalam proses membangun kembali masjid tersebut, Nabi Sulaiman membuat doa khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta 3 hal, yakni: yang pertama, beliau meminta untuk menjadi bijak, sehingga keputusan apapun yang dia buat, di antara orang-orang yang sedang berdebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap menyukainya. Yang kedua, meminta kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun, sebelum ataupun sesudahnya. Yang ketiga, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa dan menjadikannya seseorang semurni saat hari orang itu dilahirkan. Saat memperhatikan perbaikan Masjid Al-Aqsa tersebut, Nabi Sulaiman meninggal dunia. Nabi Sulaiman meninggal dalam posisi duduk sambil memegang tongkatnya. Para jin yang takut pada Nabi Sulaiman sangat fokus pada bangunan itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk mengambil nyawa Nabi Sulaiman. Tidak ada yang menyadarinya sampai beberapa hari kemudian,
semut lapar mulai menggigiti tongkat kayunya. Kemudian, tongkat itu patah, dan tubuh Nabi Sulaiman yang bersandar di atasnya, jatuh ke lantai. Orang-orang berlari ke arah Nabi, mereka baru menyadari, bahwa Nabi Sulaiman, telah lama meninggal. Bahkan hal ini, tidak diketahui juga, oleh bangsa jin. Tidak ada, yang menunjukkan kepada jin kematiannya, kecuali makhluk bumi, yang memakan tongkatnya. Tetapi ketika dia jatuh, menjadi jelas bagi jin, bahwa jika mereka mengetahui yang gaib, mereka tidak akan tetap berada, dalam hukuman yang menghinakan. Quran, Surat Saba, ayat 14. Kisah ketiga, kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Dalam sebuah perjalanan ke Yaman, Nabi Sulaiman begitu terkesima, melihat mekanisme penyaluran air, yang luar biasa di Yaman. Dia ingin meniru sistem ini, di tanahnya sendiri, tetapi tahu, bahwa mereka tidak memiliki mata air yang cukup. Oleh karena itu, beliau mencari burung hudhud, yang memiliki kemampuan, untuk mendeteksi air di bawah tanah. Tapi, burung hudhud, tidak terlihat. Kenapa? Aku tidak melihat burung hudhud. Aku, pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali, dia memberiku alasan yang jelas, serunya. Tak lama kemudian, burung hudhud datang, dengan membawa berita. Burung hudhud berkata, bahwa dirinya menemukan seorang ratu, yang memiliki singgasana yang besar. Namun, hudhud melihat mereka menyembah matahari, bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman berkata, kami akan melihat, apakah kamu benar, atau termasuk pendusta, hai burung hudhud. Ambillah suratku ini, dan kirimkan kepada Ratu Bilqis. Kemudian, tinggalkan mereka, dan lihat jawaban apa yang akan mereka kembalikan. Quran Surah An-Naml, ayat 27 hingga ayat 28. Isi surat Nabi Sulaiman tersebut, berbunyi, dengan nama Allah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Hai Ratu Bilqis, jadilah kamu seseorang, yang tidak ditinggikan, terhadap saya, tetapi, datanglah kepada saya, sebagai Muslim. Setelah menerima surat tersebut, Ratu Bilqis memanggil penasehatnya, dan hal tersebut, diketahui oleh burung hudhud. Mereka, akhirnya memutuskan untuk mengirim, beberapa hadiah berharga, melalui utusannya, yang juga bisa membawa kembali, informasi tentang tentara Nabi Sulaiman. Karena Ratu Bilqis, mengetahui bahwa, kekuatan pasukan Nabi Sulaiman, tidak sebanding dengan pasukannya. Nabi Sulaiman, kemudian menunjukkan kekuatan pasukannya, saat utusan pembawa hadiah tersebut datang. Pasukan tersebut, terdiri dari manusia, jin, dan juga binatang, seperti singa, harimau, dan burung. Utusan tersebut, tercengang dengan ukuran dan keragaman pasukan itu. Pasukan yang luar biasa, kata utusan Ratu Bilqis, dalam hati. Setelah melihat itu, utusan pun kembali, dan mengabarkan semua hal yang mereka temui, di wilayah kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian Ratu Bilqis, memutuskan untuk bertemu langsung, dengan Sulaiman, bersama para pejabatnya. Setelah menerima berita ini, Nabi Sulaiman, memutuskan untuk menunjukkan, kepada Bilqis dan pejabatnya, kekuatan mukjizat, yang dianugerahkan kepadanya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman, bertanya kepada pasukannya, wahai pasukanku, apakah ada yang mampu, memindahkan kerajaan Bilqis, sebelum mereka tiba di sini? Salah satu jin berkata, wahai yang mulia, saya sanggup, membawa tahta Bilqis, yang berjarak 2000 mil, ke hadapan baginda Nabi, dalam sepersekian detik. Nabi Sulaiman kagum, dengan keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, dan sangat memuji Tuhannya. Nabi Sulaiman, kemudian memerintahkan jin, untuk membangun istana, dengan lantai yang terbuat dari kaca tipis, tapi kokoh, dan di bawahnya, mengalir sungai-sungai. Ketika Bilqis tiba, singgasana Nabi Sulaiman, langsung menarik perhatiannya. Melihat reaksinya, Nabi Sulaiman bertanya, apakah tahtamu seperti ini? Ketika Bilqis hendak masuk, dia mengira, lantai kaca itu adalah air, dan mengangkat roknya. Nabi Sulaiman berkata pada Bilqis, itu hanya lantai kaca biasa, dan dialiri air di bawahnya. Ratu Bilqis pun malu, akan perbuatannya tersebut. Bilqis menyaksikan, kebijaksanaan dan kerendahan hati Nabi Sulaiman, bersama dengan kekuatannya yang besar, dan menerimanya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Ratu Bilqis bertobat, dan memeluk Islam, bersama dengan bangsanya. Anak-anakku,
Beberapa kisah Nabi Sulaiman ini, semoga bisa meningkatkan keingintahuan anak-anakku, terhadap sifat-sifat para nabi, yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video selanjutnya, kita akan membahas kisah-kisah dan mukjizat nabi-nabi lainnya. Teman-teman yang terhormat, bantu kami dengan menekan tombol subscribe, sekaligus tombol lonceng, sehingga selalu mendapatkan notifikasi jika ada informasi-informasi baru yang kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.